disebutkan dari Al-Quran, dari hadis, dari asar. Untuk Al-Quran sudah kita pelajari, hadis sudah kita pelajari. Sekarang keistimewaan ilmu berdasarkan pernyataan-pernyataan para sahabat dan para tabi'in. Itu istilahnya disebut dengan asar. Hadis asar itu hadis sahabat atau hadis tabi'in. Qala dawu sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu likumailin maring kumel. Ya kumel, he kumel bitaskir wa kumel bin Ziyad an-Nakhai niku saking masyahir ashabi Ali radhiyallahu anhu, koncone Sidina Ali sing paling masyhur. Beliau niku termasuk golongan wong zuhad dan Sayyidah As-Sufiyah. Punya sanad di dalam menggunakan pakaian pepeh niku saking Sayyidina Ali itu sampai Kanjeng Nabi. Pembagian surban barang niku wonten sanate. Lek kita pancen bener-bener menirukan secara menirukan secara detail, mutabaah. Ya kumel, al ilmu utawi ilmu iku khairun luwih bagus minal mali tinimbang saking bondo. Ilmu niku lebih utama, lebih mulya dibanding no bondo. Niku dawuh Sidina Ali. Antun panjenengan kira-kira duwe anak dilamar karo wong alim. Tapi klambine kluwuk-kluwuk, sepedae tayangan kraklek-kraklek. Sing siji ora duwe ilmu, ora tau ngaji, tapi tumpakane pajiro niku lacut. Nah, kendaraan lacut, pajiro kan lacut atau Fortuner atau apalah, kira-kira sing diterima sing iki. Secara usah dijawab itu bisa menunjukkan bahwa keimanan kula lan panjenengan ya sak ngono iku ngono to seneh. Iku tengerane nang kono. Wong ngalimo ngoten niku kadang gak duwe nasab kiai apa maneh melarat. Ya sik angel kok ya. Ngoten alune. Padahal ini pun jelas cara dalil akli, dalil nakli yang menyatakan Allah dan para nabi juga para sahabat dan tabiin yang bisa dibantah lagi. Ngono nafsu sih bangga. Kebas-kebas kok sian. Kebas-kebas. Cara akal gelem tapi nafsu niku mosok to ngono. Al ilmu tawi ilmu ku yakhrusuka, jogo po ilmu ing sira. Kalau ilmu bisa melindungi kita, wa anta kali utawi sira iku takhrusu melindungi to jogo sira min al mala ing bondo. Lek bondo buka ada bondo niku ngrekso panjenengan, malah justru panjenengan harus jogo. Lek ilmu malah justru jogo dateng panjenengan. Ini jelas. Wal ilmu utawi ilmu hakimun kan memberi keputusan. Yang memberikan keputusan apapun berdasarkan ilmu. Wal mal utawi bondo iku mahkumun alaih, terdakwa. Wong den hukumi sapa alaih alukan terdakwa sing dihukumi. Sing mestine ya sing hukumi karo sing dihukumi ya menang sing ngukumi, hakime karo sing terdakwa ya mulya. Hakim gak ada kalau terdakwa datang semuanya disuruh berdiri, gak ada. Tapi kalau hakim berdiri, datang semuanya suruh berdiri.
Tidak ada memanggil terdakwa dengan yang mulia. Hakim mesti yang mulia, mesti ini ngoten. Wal malu tai bondo iku tang kusurang ngurangi ing mal apa anafaqatu nafaqah. Bondo lek dinafaqono ditasarufno semuanya akan habis. Sementara bondo tidak ada manfaatnya kalau tidak diinfakkan, enggak dibelanjakno. Panjenengan duit pirang-pirang miliar tapi enggak dibelanjakno, enggak ada guna. Lah sementara kalau dibelanjakan lama-lama habis. Wal ilmu tawi ilmu ku yazru. Mudah-mudah apa ilmu bilin mati. Le ilmu diwenehno tambah akeh, diulangno tambah akeh. Mulane di pondok-pondok niku biasanya guru-guru niku ngalime ora krana waktu belajar enggak. Ketika jadi guru malah ngalim. Mergo napa? Krana mumpung dikalah karo santrine. Malah belajar temenanan niku ngoten nggih. Pada waktu sekolah ya biasa padha ae. Makanya kalau di Lirboyo itu istilahnya bukan pengajar enggak, tapi belajar mengajar. Jadi guru niku belajar mengajar. Wa qala lan dawu sapa Ali Aidon radhiyallahu anhu. Al alimu ta wong kang alim iku afdalu le utama minasaimi tinimbang saking wong poso tok orang alim. Al qaimi kang salat wengi tok dilek diarani qaim niku maksude salat. Mulane mangkoma Ramadhana imanan wa ihtisaban maknane yo salat. Kalau dikatakan napa pasdak bimatuk marwa anil musyrikin Kanjeng Nabi ketika diperintahkan dakwah dengan siri kum fa'anzir kum yo kongkon salat ora kum kongkon ngadeg niku ora ngono kum salat Muhammad. Berarti intinya kalau kamu akan menyebarkan Islam biar bisa diterima niku kongkon salat bengi. Karena ketika kau qiyam maknanya adalah ketika diitlaqkan maknanya sholat. Al-alim ku afdalu minas shaim al-qaim al-mujahid bisa kang jihad. Lho kenapa kok iso luwih utama minas shaim al-qaim al-mujahid? Karena orang yang puasa yang qaim al-mujahid tanpa didasari ilmu, dengan dia punya perasaan lebih mulia daripada yang lain, berharusan ganjaran entek. Dengan hanya karena ingin dipuji orang, hilang pahalanya. Karena innallaha la yaqbalu ayyusyraka bihi wa yaqbalu wa innallaha la yaqbalu ayyusyraka bihi wa yaqbalu ma duna dzalik. Tapi juga demikian yang dimaksud alim bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi orang punya ilmu yang diamalkan. Poso setitik ngoten mawon karena didasari dengan ilmu bisa mendapatkan pahala besar. Kenapa? Karena bisa meresapi dari tujuan puasa. Bisa ngerti kalau puasa itu anugerah. Sholat malam dengan didasari dengan ilmu hanya satu kali saja pahalanya besar karena dia merasa bahwa itu anugerah disertai ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Tapi lah punya ilmu dijalong enggak gunakan apa-apa yo. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Makanya nanti akan dikupas tuntas oleh Imam Ghazali yang dimaksud alim di situ siapa, yang disebut ulama itu siapa, tidak hanya sekedar orang yang punya ilmu. Secara wong kerja nggih. Kalau kita kerja yang tidak punya kesekilan, tidak punya ilmu, jadi kulit batu, sedina-dina ngusungi watu, matui watu, mecahi watu. Dibandingkan dengan mandor sing gurune lunggah-lungguh karo barang-barang delok jam ngencing celana, rokok eceran. Wis ngono tak perlu dangdut sing utang kono. Wis kae ngono gajine si akeh.
mandor. Pemana pemborongi. Nah, cuman kalau punya ilmu sing kono kerja, kene ora kerja blas gak laku rene sing ngongkon blas dadi mandor ya ora. Ya gak oleh apa-apa. Punya ilmu jadi arsitek. Sampeyan gawe dadi tukang. Wis mulai sore ngelepoh nganu luluh duduk macem-macem. Sedangkan arsiteknya guru gambar tok wis ora usah ngetokno keringet, enggak usah ngusungi watu. Gajine lebih banyak arsiteknya daripada ngusungi watu. Kenapa? Karena punya kerjanya dengan ilmu. Tapi senajan dadi arsitek, kan tidak ada yang menyuruh, gak laku, juga dapat apa-apa, betul ya? Nah ini yang dimaksudkan ilmu itu maksudnya ilmu yang diamalkan, walaupun amalnya sedikit sudah mendapatkan. Kalau dapat ilmu cuma ilmu saja tidak diamalkan, ya kasadar bila fahmar. Ini kumang arsitek, waktu sampai mulia jadi arsitek, mulia apa ora laku kok. Ora laku ada sing ngongkon. Nah, kenapa gak sing ngongkon gak duwe adab? Jadi karena nggak benar. Karena ilmu setinggi apapun, harta sebesar apapun, sebanyak apapun, seganteng apapun, tidak akan ada guna tanpa disertai dengan adab. Wis. Wa idza mata lan dalem mari kalane sedo sapa alimu wong kang alim. Saluma mongko cacat lubang berlubang kurang. Dadi cacat niku kurang lek cara maknane wong-wong sing ngene saniki niku ganjil. Ketika alam itu ada orang alim yang mati merasa ganjil. Enek sing kurang ganjil itu. Nah, tapi api-api hitungan kok ganjil apa bukan sing kurang. Biasanya kan kata ganjil itu diarani konotasinya adalah kurang. Masih ganjil tapi merasa ganjil itu berarti merasa kurang. Fil Islami dalam Islam. Jadi ketika orang alim wafat, Islam itu merasa gak ganjil, merasa kurang lengkap, merasa kurang sempurna, merasa seenek lubangnya. Saluma mongko lubang fil Islam apa salmatun, apa sulmatun bidhammi lubang. Laya sujua kang ora iso mbluntoni ing sulmah sapa ilam kholafun angin wong kang nerusaken minggu saking alim pondok pun ditinggal sedo sing pengasuh rasane niku kaya ganjil merasa kekurangan rapenak sebelum ada pengganti. Islam pun juga demikian ketika ditinggal orang alim merasa ganjil, merasa kurang, gak bisa diselesaikan kecuali ada yang mengganti. Wa qala lan dawuh sapa Ali radhiyallahu anhu nazman khali rupa nazaman. Mal fakhru lali ahlil ilmi innahum alal huda liman istada'atillahu. Mal fakhru illa li ahlil ilmi innahum alal huda liman istada'atillahu. Musafilun bakar jas. Mal fakhru illa li ahlil ilmi innahum alal huda liman istada'atillahu. Mal fakhru ora enek kebanggaan yang muktabar. Gak ada yang perlu dibanggakan, diunggulkan, dimuliakan illa li ahlil ilmi kejaba ahlil ilmi. Orang yang memiliki harta banyak gak perlu dibanggakan, orang yang pangkatnya tinggi gak bisa dibanggakan
Karena pangkat itu baru datang bisa dilepas. Harta juga baru datang bisa dilepas, bisa hilang, tapi ilmu tidak akan bisa dilepas kecuali dengan wafatnya orang yang punya ilmu. Makanya tidak ada yang perlu dibanggakan kata Sayyidina Ali kecuali ahli ilmi. Kenapa? Innahum tamanastuni ahli ilmi iku adillahu pira-pira wong kang nuduhaken alal huda ing atase pituduh liman maring wong istahda kang amrih pituduh sapa man. Sebab ahli ilmu itu bisa memberi petunjuk kepada orang yang minta petunjuk, makanya bisa dibanggakan. Padahal sekaya apapun ketika punya keruwetan tidak punya solusi, tidak ada yang memberi petunjuk, pusing. Orang murid akan menempuh jalan menuju kepada Allah, tidak ada yang memberi petunjuk, kesasar. Makanya perlunya ahlul ilmi karena dapat memberi petunjuk. Tapi yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu yang dibutuhkan, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Waqad rukul limri immakana yuhsinu wal jahilu nali ahlil ilmi a'ja'u. Waqad rukul limri'in utawi derajate saben-saben. Waqad rukul limri'in utawi derajate saben-saben awak-awakan iku ma sesuai karo itu mak kaya dene perkara milang-milang perkara. Kana kang ana sapa kulumriin iku yuksinu gumagusi sapa kulumriin ing ma. Derajatnya seseorang itu sesuai dengan kesekilannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan bakatnya. Bakati tentang ilmu agama, maka kemuliaannya ya seperti agama, tidak ada goyahnya. Kalau orang itu kemuliaan bakatannya dalam bidang elektronik, maka kemuliaannya adalah di kalangan elektro. Di selain kalangan elektro juga enggak mulia. Kalau dia itu pandai ngerti di dalam masalah pertanian, kemuliaannya juga tidak di hadapan di golongan pertanian. Pandai di dalam pertukangan, maka dia akan mulia juga di hadapan para pertukangan. Ini kudu liyane ya ora mulane kemuliaan apa-apa. Jangan paham. Terserah itu panjenengan pun. Kemampuan panjenengan apapun itulah kemuliaan panjenengan bisa terukur. Pandai di dalam membenahi atau membuat gesel, maka kemuliaanmu di kalangan orang-orang yang membuat gesel. Wah, mulia hebat banget. Orang lain enggak. Wal jahiluna utai pira-pira wong bodoh iku adaun pira-pira musuh li alil ilmi. Wong bodoh niku selalu musuhi nang ahlul ilmi. Musuh ahlul ilmi mergo selalu kalah terus. Wong ora iso bengkel, dandakno motor nang ahli bengkel. Ditali samene duh, orang temen yo ngene. Iki musuh ahli ilmu. Dalam masalah nopo mawon pun lah wong dadakno lampu iki ora sing bodoh mesti musuh sing alim. Iki kudu ngene sak bayaran sakmene duh. Wah temen kok kena diandani musuhe. Bahkan sampai dalam agama pun juga demikian. Musuh kiai ini wong-wong bodoh. Panjiku kemene warang kono kiai. Musuh ngene ngebot-ngebot wae repoti wong halit ya. Iku terusan musuh ini musuh wong alim. Makanya setiap ilmu ada musuhnya. Tidak hanya orang alim, bahkan Nabi pun ada musuhnya. Gini kono setan wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni. Nabi
karo Gusti Allah diwenehi setan, diwenehi musuhe iku loro. Ana setan menungso lan setan jin. Setan jin itu sing ora ketok, setan menungso ya dipanggah, makanya selalu ada yang memusuhi, ada yang benci, itu sudah biasa, sudah sunnatillah, enggak bisa kau hilangkan. Wal jahiluna li ahlil ilmi ada'u fafus bi'il minta fafus bi'il minta hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Fafus mongko beruntunglah, sukseskanlah bi ilmin dengan ilmu. Kamu jadilah orang sukses karena ilmu, tidak karena harta, tidak karena mertua, tidak karena gantengnya, tapi sukseslah dengan ilmu. Kalau kamu betul-betul bisa sukses dengan ilmu, ta'is. Jawab fus yang tidak disertai fa, ini ku diwaca jazm dengan syarat wasatu jasmin ba'da nahin antadha ing qabla dunata khalibin yaqom. Ta'is mongko urip sapa sira hayyan kelaman urip abadan ing dalam sawasi lawas biklan ilmu. Sukseslah kamu dengan ilmu, maka akan bisa hidup selama-lamanya ketika orang sudah mati. Ini wong-wong sing duwe ilmu niku selalu hidup pada waktu manusia-manusia sudah meninggal. Bahkan seiso musyawarah, seiso memberi pendapat, seiso memberi fatwa. Masya Allah. Orang-orang yang ngalih baru wasail yang musyawarah memutuskan masalah itu biasanya saya memberi putusan ya Ibnu Hajar. Saya dengan pendapat Ibnu Hajar seperti ini. Wah, menurut pendapat Imam Romli hukumnya tidak boleh. Loh, kapan Imam Romli kalau datang? Kapan Ibnu Hajar datang? Tapi selalu hadir ketika waktu perkumpulan. Imam Ghazali telah mengatakan, loh kapan yang mengatakan ini ini gitu, sekalipun toh jismuhu tahtas syara, tapi beliau masih hidup bisa memberi solusi, bisa menjawab masalah. Itu kalau kita punya ilmu. Ini fafus bi ilmin ta'is hayyan bihi abada. Beruntunglah, bersukseslah dengan ilmu karena engkau bisa hidup selamanya. Anasu mauta wa alul ilmi ahya. Anasu dai menungso iku mauta pira-pira kang mati, wa alul ilmi khali utawi alul ilmi ku ahyaun pira-pira kang urip. Wong gak duwe ilmu niku senajan urip niku mati. Karena dimintai solusi tidak pernah bisa memberi solusi. Dimintai jalan keluar tidak pernah bisa memberikan jalan keluar. Dimintai pendapat tidak bisa memberi pendapat. Itu berarti wong mati. Tapi wa ahlul ilmi iku ahyaun. Ahli ilmu senajan sudah wafat tetap hidup. Ini itu buktinya sampai tingkatan muktamar pun itu yang memberi keputusan adalah para ulama-ulama yang sudah mati. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, menurut mazhabnya Imam Malik. Padahal Imam Malik sudah tidak ada, Imam Syafi'i sudah tidak ada, kok masih merumuskan mazhab. Betul. Wa qala sapa Abul Aswad Ad-Du'ali. Pertama kali orang yang ditugaskan menyusun nahwu ini ku At-Talib bin Umar atau Amrun bin Zalim. Kok jenenge wong Az-Zalim, Zalimun bin Umar bin Amrun bin Amrin atau Amrin bin Zalim. Niku Muallimul Hasanin,
gurune Sayyid Hasan Husain. Jadi Abu Aswad Abdul Ali niku gurunya Sayyid Hasan dan gurunya Sayyid Husain. Makanya gurune para habaib itu mestinya ya harus tunduk, harus hormat kepada Syekh Abu Aswad Abdul Ali. Beliau orang yang pertama kali menyusun ilmu nahwu dan menjadi gubernur di tanah Basrah. Dawe ngeten, laisa ora ana apa syai'un suwi-wiji ing dalem dunya. Iku azza luwih mulya derajate minal ilmi dibandingno ilmu. Di dunia ini pun tidak ada satu pun yang lebih mulia dibandingkan ilmu. Orang kaya akan tunduk dengan orang alim. Pemerintah akan tunduk dengan orang alim karena minta solusi. Kenapa? Al-muluku tawi pira-pira raja iku hukamun pira-pira kang ngukumi ala nas. Raja-raja, pemerintah-pemerintah itu memberi keputusan kepada manusia. Rakyat semuanya yang memutuskan adalah raja, pemerintah. Tapi wal ulama itu hukamun alal muluk. Ulama menjadi juru hakimnya pemerintah. Pemerintah yang memberi keputusan kepada rakyat, tapi pemerintah tunduk dengan keputusan ulama. Nanti kita bisa melihat di Indonesia begitu saja. Keputusannya ulama seperti muktamar itu bisa merubah keputusan pemerintah yang sudah bulat akan PPKM. Tapi karena NU katanya muktamar buyar keputusannya. Tapi kalau memberi keputusan kepada rakyat semuanya takluk. Itu diantaranya contoh kecil menuai. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu khuyira dan persilahkan milih sapa Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam bainal ilmi dalam antarane ilmu wal mali lan bondo wal mulki lan raja kerajaan pangkat. Sulaiman, silakan kamu milih satu dari tiga. Ilmu tapi melarang. Punya harta apa? Kerajaan. Waktar mongko milih sapa si Nabi Sulaiman alaihi ilmu. Setelahnya punya ilmu fakutia mongko den paringi sapa Sulaiman al-malail pondo wal mulkalan ing kerajaan mau sertane ilmu. Sebab dengan ilmu bisa merekayasa mendapat harta, merekayasa mendapatkan kekuasaan. Tapi punya harta bisa hilang dimusuhi orang-orang yang membutuhkan harta. Karena bisa diambil, karena harta itu kalau sudah dimiliki orang satu tidak bisa dimiliki orang lain. Tapi tidak ada orang yang merebut ilmu karena ilmu itu bisa dimiliki banyak orang dengan merata tanpa mengurangi pemilikan orang lain. Lalu saya memiliki jadi ngalim tapi tidak mengurangi ilmunya yang lain. Makanya tidak ada rebutan di dalam ilmu. Makanya kalau memang betul-betul karena ilmu lillahi ta'ala tidak ada hasud, tidak ada rebutan kiai antar kiai, tidak ada. Ketika ada itu bukan karena ilmunya, tapi rebutan santri, rebutan tongkat. Kalau ilmunya nggak akan ada rebutan. Karena ilmu dimiliki orang bisa dimiliki orang lain tanpa kurang. Tapi lek santri ketika dimiliki satu yang lain tidak. Makanya rebutan ini nang kono niku. Berarti apa? Lek ngono kiai ketika gegeri urusan dunya. Duduk urusan ilmu ngoten. Lek nek mbene ora paham yo. Wasilah
Lan den suwuni pirsa sapa Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu bin Wadih Al-Khandali Maulahun Al-Marwazi. Ini ku bentorane Al-Marwazi Syekhu Khorasan, guru di Khorasan. Di mana Abdurrahman Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdurrahman Abdullah bin Mubarak sing Mubarak niku budak yang dimiliki oleh Syekh Al-Marwazi, Syekh di tanah Keraksan. Tapi bukan Keraksan Probolinggo ora. Keraksan niku lho kelene Nganjuk niku anu niki. Niku kula niku Madiun sian. Nah, niku seorang budak karena kejujurannya akhirnya diambil menantu oleh Syekh Marwazi, Syekh Khorasan. Budak diambil mantu juragan ora guru sugih tapi kiai. Budak oleh ning. Dan hebat nih jenengan. Akhirnya punya anak yang namanya Abdullah. Imam Ghazali sangat mengagumi, dalam kitab Ihya menyebutkan tidak kurang 20 kali. Ternyata yang namanya Mubarak niku seorang budak niku geografi nasabnya adalah orang kafir. Tapi karena kejujuran akhirnya mendapatkan putra yang alamah Sufiyah yaitu Abdullah. Walaupun Abdullah sempat nakal sampai jadi perampok. Mulane yo nek kaya ngeten ya wis serahno nang pangeran. Wis jadi perampok ya sudah dadi Sayyid Sufiyah. Ini termasuk Fudel bin Iyad kan juga gitu. Setelahnya jadi perampok jadi kiai hebat. Ini pun bisa melebur. Yang repot itu setelah jadi kiai terus merampok. Waduh sulit sih kan nih. Didalili dalil. Lho yo kowe nek kiai dadi rampok. Sak kurang-kurang saniki niku kiai yang jobahan tapi aslinya hakikatnya perampok. Pekerjaannya bikin proposal. Wah, wis ngurusi kaya ngono jenengel banget niku. Ditekoki Ibnu Mubarak. Maninas siapa sih menungso niku? Hakikate menungso niku sinten? Wong dianggap menungso itu. Orang yang dianggap manusia itu siapa? Faqala muqaddawu sapa Ibnu Mubarak al ulama. Menungso sing hakiki sejati niku ulama. Lho kok ngoten? Nanti akan dijelaskan isyar meneh. Mudah-mudahan itu malih kakean. Al ulama menungso sing hakikate menungso nggih niku ulama. Tapi ulama bila enggak ukur ulama al jamaah alim tok. Fakir maka ditekokaken. Manil muluk. Maniku sinten al muluk utawi raja. Hakikatnya orang yang menjadi raja itu siapa? Faqala az-zuhad wong zuhud. Kalau orang itu sudah tidak menginginkan apa-apa sama sekali, apa yang tidak diinginkan dimiliki itu sudah tidak butuh. Inilah rajanya raja, kemanapun bebas, tidak takut apa-apa. Padahal kalau raja yang secara formal kemana-mana takut khawatir pangkatnya dilengsarkan. Sampai berusaha mahasiswa dikumpulkan semuanya untuk melengsarkan, takut bisa tinggal. Masya Allah. Faman isafalah, faman mongko iku sinten asafalah tutai pira-pira wong kang ngasor. Lah wong sing ngasor niku sinten? Gol asafalah tutai safalah iku aladina wong akeh yak kuluna kang padha golek pangan sapa aladina adunya itu. Ya aku adunya ing dunya oleh golek pangan dunya mang bidin kelawan alat agama. Masya Allah. Di wong sing asor hakikate wong sing asor niku orang yang mencari makan dengan agamanya. Enten riwayat liya terus ditekoki maneh. Man yakulu bidi. Siapa orang yang makan agama, makan dengan agamanya?
Iku riwayat kitab Al-Aliyah Qulubiddin wa Marausyekh Inasyu Abi Thalib Filqud, dijelaskan oleh Abi Thalib Filqud jawabane. Faqala maratan alladzina yatalabbasuna wa yatatailasuna wa yata'arraduna li syahadah. Wong sing makan ilmu agama, sing makan karo agama niku wong sing cobaan. Yatatailasuna kopiahan. Terus menawarkan diri untuk menjadi saksi. Menawarkan diri untuk menjadi saksi, menawarkan diri untuk memberi petunjuk dan lain sebagainya. Iku lho wong sing mangan dunya dengan agama. Waduh saiki wis gak karu-karuan di modal coba dengan mengatasnamakan agama, setelah dibuka tato tok masyaallah. Iku yo piye ngono kene. Coba wedi plek. Ternyata tasrif yo ora iso, ngaji yo ora iso. Niki membawa ngono ae, bela agama, bela Quran. Bela agama, bela Quran. Tapi ujung-ujungnya hanya bela bungkusan. Bukti ini apa ya zahire? Wong sing muni jangan terpengaruh dengan ulama yang berfatwa dengan menggunakan surat Maidah ayat 52, 51, 52 ngono ae wis demo jutaan akhirnya mlebu penjara. Tapi begitu orang yang protes 300 ayat Quran harus dihilangkan, itu ayat provokatif, ayat yang jedeg gak ada yang demo, gak ada yang nuntut untuk di penjara. Kenapa? Yang bawah ini gak ada pendapatan, kalau di atas ada pendapatan. Mesti ini kalau di situ benar-benar bela Quran, bela agama, kan yang bawah ini berhak untuk demo sing temenanan toh ini. Lebih berhak untuk diteriakin karena sudah menyalahkan Al-Quran. Menyalahkan Al-Quran. 300 ayat Quran harus dihilangkan karena itu ayat provokatif ini. Ayat yang tidak toleransi. Dengono iki dijarno ayo renek sing terus mengerahkan massa. Tangkap enggak ada. Sedangkan yang mengatakan jangan terpengaruh dengan fatwanya ulama yang menggunakan ayat ini ngono wis berjilid-jilid pela Al-Quran, mari kita pela Al-Quran. Begini iki lho jadi wong sing mangan ilmu, mangan apa? Mencari dunia dengan agama itu kaya ngoten niku. Masyaallah. Kenapa tadi dikatakan ilmu menungso sing hakiki itu adalah ulama. Menungso sing jenenge menungsone niku ulama alimi. Masalah walam jalan ora den dadekaken sapa ghairul alim minan nasi saking menungso. Menungso niku dianggap enek dijadikan hanya karena ilmunya. Sakliyane ilmu gak pernah dijadikan manusia itu. Sakliyane ngalim gak pernah dijadikan, sing dianggap itu namung ilmune. Lho kok ngoten? Li annal khosyata karo temensune keistimewaan. Alati kang yatamayazu kang dadi beda biaklan alati sapa anas amsailil bahaim iku wali ilmu, karena yang membedakan manusia dengan binatang-binatang lain itu hanya ilmu. Berarti menungsone niku ya ilmune niku. Bukan gantengnya, bukan kuatnya, bukan gagahnya, bukan besarnya. Jadi karena ilmu ini tak boleh dijarani menungso. Mulane diarani al-insan hayawanun natek. Menungso itu hayawan sing mikir, sing gak mikir berarti duduk menungso. Buktinya fal insanu mongko utahi menungso iku insanun dadi menungso sing sempurna bimakran perkara wa kang utawi insan iku syarifun mulya li ajli karena arai ilmu.
krana araima. Ini bimak lan para wa kang daisan iku salipun diajli krana araima. yakni ilmu maksudnya mah. Manusia itu bisa menjadi manusia hakiki karena memiliki sesuatu yang menungso itu bisa mulia dengannya. Menungso itu diarani menungso sing sempurna karena memiliki sesuatu yang manusia bisa mulia dengan itu karenanya. Apa? Ilmu. Padahal sampean lihat lah sing marakno mulyane menungso itu apa nih? Di manusia itu bisa dikatakan manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna, manusia yang betulan ketika punya kemuliaan karena kemanusiaannya. Kemuliaan yang karena dimiliki manusia. Gini gue ilmu. Selain ilmu tidak. Contoh nih, walai salan orang apa dalika sarap iku bikuwati saksi. Kelawan kekuatane bodine insan. Manusia bisa dikatakan mulia bukan karena bodi yang kuat. Kenapa? Fa innal jamala maka temesune unta iku akwa luwih kuat min gudine bangsa insan. Kalau cuma kekuatan bodinya kalah dengan unta bisa berjalan di padang pasir dengan mikul sesuatu yang besar, bahkan manusia 3 diangkat. Menungso kongkon ngangkat unta ora kuat. Ini berarti bukan karena aku manusia bisa menjadi kalau dilihat dari sisi kekuatannya kalah dengan unta. Wala bi azamati bil azami wala bi azamihi lan ora mulya mergo gedene. Karena apa fa inal fila maka temusune gajah apa maneh gajah sing kena beri-beri pas meteng pisan. Wah. Nah, wis meteng wis sakit beri-beri kau wedeni. Iku wae luwih gedhe minggu di bang saking insan. Dalam sisi besarnya kalah dengan gajah meteng sing kena penyakit beri-beri. Biduan pisan ini. Wala saja atihi dan bukan mulia karena sajaahnya krono kendele karena pemberaninya. Kenapa fa inal asada maka temesune macan iku asjaul luwih kendel minggu ini bangsa saking insan. Lah barang macan sendirian saja akan menerka sapi-sapi yang punya teman banyak itu wani kok, mencari wani. Ini kendele asad. Manusia enggak berani ngoten niku. Berarti kalah kendele. Walal yakula lan ora mulyani insan krana yen to mangan akeh, ora krana mangane akeh. Fa innal jamala maka temene unta iku ausa luwih jembar minggu bang saking insan apane batnan. Unta niku luwih gedhe wetenge timbang menungso. Dan akeh luwih akeh oleh mangan. Demikian pula gajah. Walali jami'an nisa lan ora krana mulya mergo rabine mergo jimake nang wong wedok. Lek masalah jimake nang wong wedok, maaf fa inna akhasal asofil. Maka temen sedune paling rendah-rendahe manuk emprit. Iku akwal luwih kuat apa si akhasal asofil ala sapati ing atase jimak min hudine bangsa insan. Mulane kepingin kuat ya mangan manuk emprit. Itu sugesti. Nah, kenapa manuk emprit ini sing cilik kaya ngoten niku satu malam kuat 40 kali jajal. Menungso satu ronde. Jek kalau kadang belum satu ronde sudah pamit. Gak bisa diandalkan sama sekali.
manuk emprit bisa 40 kali, luar biasa. Nek Gusti Allah lek gawe yo cilik ngono gak iso. Masya Allah. Balam yukhlak balik gak pernah didadekno sapa insan. Niku lek lam niku jarine kan zaman mati. Zaman mati itu lek maknane ora wis ora. Belum pernah dijadikan ilami ilmin angin krana ilmu. Di menungso niku didadekno krana sebagai wadah ilmu. Hanya sebagai wadah ilmu. Bukan karena besarnya, bukan karena untuk manolnya, bukan untuk jimaknya, bukan untuk pemberaninya, tapi untuk wadah ilmu. Ketika manusia tidak dijadikan wadah ilmu, maaf, berarti manusia yang tidak difungsikan. Di wadah suatu kalau tidak digunakan untuk wadahi kan berarti wadahnya itu kan wadah yang tidak difungsikan alias nganggur muspro. Wadah itu bisa manfaat ketika dijadikan untuk mewadahi perkara yang patut diadai. Naifnya lagi ketika tidak digunakan, akhirnya digunakan wadah perkara sing ora gunane. Iki repot pisan mesti ada berkat malah digayadakan pit. Agak wadah gawe apa pakane PT. Lah manusia yang paling rusak ini mestine sebagai wadahnya ilmu, tapi malah digawe ngadai pakane pit. Masya Allah. Ini jane ya wis paham. Gamblang sudah nggak perlu ditafsiri lagi, tapi untuk masukkan kepada asrarul qulub setidaknya gitu ilmu yakin. Ilmu yakin ini wis lek sing gak dohir iki pun wonten cuma ilmu yakin, kesadaran kita. Kalau sudah ilmu yakin menjadi ainul yakin sampai hakul yakin, berarti kasbu nafsin, kasbu qalbin, kasbu sirrin. Niku sing penting. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul ulama'i